Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Well, today we are going to learn English together. In this good opportunity, we are going to talk about pronoun, atau dalam bahasa Indonesia kata ganti, teman-teman. Okay, it is raining hard when I make this video. So if you hear the thunders, take it as background of this video, right? Okay, well, pronoun atau kata ganti. The example, they are my family. They are my family. They are di sini adalah pronoun kata ganti sebagai subjek. Mereka adalah keluarga saya. My family, this is also pronoun. My, keluarga saya. And then I love them very much. I ini juga kata ganti saya. And then them, ini juga sebagai kata ganti objek mereka. So for more detail, let's get started. Okay, teman-teman, here are kinds of pronouns. Jadi diantaranya pronoun itu ada subjek, teman-teman. Apa saja itu subjek? I, you, we, they, he, she, it. Jadi ada I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita. Kemudian he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it adalah kata ganti untuk non-human, selain manusia. Selain ada subjek, ya, maka ada juga pronoun itu adalah sebagai objek. Jadi objek itu tempatnya adalah setelah kata kerja, after the verb. Oke. Jadi kalau I itu subjek, maka objeknya dia akan menjadi me, teman-teman. Jadi dia akan menjadi me. Kemudian you, dia tetap sama you. Kemudian ada they, maka di objek akan menjadi them. We akan berubah menjadi us. Kemudian he, ketika dia menjadi objek, dia akan menjadi him. Dan she akan berubah menjadi her. It sama, tetap it. Oke, ini kalau objek. And then the following, possessive adjective. Jadi kepemilikan. Jadi kepemilikan, possessive adjective. My book, this is my book. Artinya adalah buku saya. Jadi I, me, jadinya apa teman-teman? My book. Ada kata benda di sini. Kemudian you, jadinya your pen. Ini kalau dia possessive adjective. Your pen, pulpenmu. And then they, them, their school. Sekolah mereka. Atau sekolahan mereka. Ada kata benda teman-teman. And then we, us, our parents, orang tua kita. Jadi we, us, our menjadi our. And then he, him, his car, mobilnya dia laki-laki. She, her flower, bunganya dia perempuan. Kemudian ada its tail, ekornya entah ekornya kucing, entah ekornya anjing, dan lain-lain. Oke. Ingat teman-teman, ketika possessive adjective, maka harus diikuti dengan noun atau kata benda. Ini ada noun, book, kemudian ada ini pen adalah noun, school adalah noun, parents adalah noun. Jadi teman-teman, possessive adjective itu dia tidak bisa sendirian, tetapi dia harus ada kata benda. Jadi my nggak bisa berdiri sendiri. Must be followed by noun. Harus diikuti dengan kata benda. My book, your pen, their school, their house, dan lain-lain. Our parents, our mother. Nah, seperti itu teman-teman.
Kemudian ada lagi macam dari pronoun itu adalah possessive pronoun. Ya, kata ganti kepemilikan. Jadi kalau I, me, my, mine kan berubah menjadi mine. Mine itu dalam bahasa Indonesia adalah milik saya. Yours, milik kamu. Theirs, milik mereka. Ours, milik kita. Dan his, milik dia laki-laki. Hers, milik dia perempuan. Dan its, kepemilikan untuk selain orang. Ingat teman-teman, possessive pronoun tidak ada kata benda yang mengikutinya. Jadi di sini tidak ada kata benda. Tidak ada kata benda, tidak ada kata benda, teman-teman. Ingat. Jadi dia berdiri sendiri. Dan artinya dalam bahasa Indonesia, dia punya arti milik. Ingat-ingat. Mine milik saya, yours milik kamu, theirs milik mereka, ours milik kita, his milik dia, laki-laki, hers milik dia, perempuan, dan its, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah refleksi, refleksif. Jadi di sini ada myself, myself, diri saya sendiri, yourself, kamu sendiri. Kemudian themselves, ini jamak dari self itu selfish, mereka sendiri. Ourselves, kita sendiri. Himself, dia sendiri. Herself, dia perempuan sendiri. Itself, sendiri. Jadi ingat perubahannya teman-teman. Saya kasih anak panah ini. Perhatikan perubahannya. Oke, seperti itu. Jadi misalnya kalau subjeknya I, objeknya akan berubah menjadi me, kemudian kepemilikannya my book, bukan I book lagi, tapi my book, buku saya. Kemudian milik saya jadinya mine, kemudian myself, diri saya sendiri, dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi ini perubahannya. Kalau you, your pen, yours, yourself. Ada they, jadinya them, their school, sekolahan mereka, theirs, milik mereka, themselves, mereka sendiri. We ask our parents, ours, dan ourselves. Seperti itu teman-teman. Oke, well. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba ke contoh teman-teman. Oke, ada subject versus object. Jadi subject ini. Sekarang kita buat subject. Oke, let's try to make in a sentence. She invites them. Dia perempuan mengundang mereka. Ini subjek, ini verb, ini objek teman-teman. She invites them. Dia perempuan mengundang mereka. Nggak boleh she invites they. Nggak boleh. Di sini nggak boleh they. Kenapa teman-teman? Karena dia sebagai objek. Maka ini salah. Oke. Jadi kalau objek ya kita harus memakai objek. Nah ini. Jadi di tengah-tengah ini ada yang namanya verb teman-teman. Jadi ini ada yang namanya verb atau kata kerja. She invites them. Dia mengundang mereka. Kalau kita balik, they invite her. Mereka mengundang dia perempuan. Maka she di sini ketika dia menjadi objek, dia akan berubah menjadi her di sini teman-teman. Ini objek. Dan them di sini, them akan berubah menjadi they ketika dia menjadi subjek. Oke, next. He will visit us. Dia laki-laki akan mengundang kita. Jadinya bukan we lagi, tetapi us. Karena di sini objeknya adalah kita itu us. Ya, nih. Kemudian we will visit him. Kita sebagai subjek ya, akan mengunjungi. Ini adalah verb, dia laki-laki sebagai objek, bukan he lagi, tetapi him, teman-teman. I have bought you new shoes.
I have bought you new shoes. Nah, saya telah membelikan kamu sepatu baru. Jadi I, karena dia jadi subjek. You, objek. Antara objek sama subjek untuk you sama. Gimana kalau saya itu sebagai objek? Maka kalimatnya akan berbunyi, you have bought me new shoes. Kamu telah membelikan saya sepatu baru. Di sini, saya di sini yang semula di sini adalah subjek, maka dia akan menjadi objek, akan berubah seperti ini, teman-teman. Jadi diberubah menjadi me, karena menyesuaikan dia sebagai objek. Oke, bagaimana dengan posesif, kepemilikan? Antara my book dengan mine. Untuk contoh kalimatnya bagaimana, teman-teman? That is my book. Itu adalah buku saya. Nah, itu adalah buku saya, my book. Ada kata benda di sini. That book is mine. Buku itu adalah milik saya. Tidak ada kata benda. Your dictionary is on the table. Kamusmu, your dictionary. Ini ada kata bendanya, teman-teman. Dan noun. This dictionary is yours. Kamus ini adalah milik kamu. Jadi yours itu adalah milik kamu. Tidak ada kata benda. We love our house. Kita cinta dengan rumah kita. Ada kata benda, teman-teman. Kemudian the big house is ours. Tidak ada kata benda. Rumah yang besar itu adalah milik kita. Oke, now let's practice. Silakan di pause sebentar untuk mengerjakan, teman-teman. Oke, number one. Where is? Nah, ini ada kata benda. Di mana tas saya? Where is? Ada pilihannya, ada my, kemudian ada I, kemudian ada me. Jadi ada my, ada I, ada me pilihannya. Maka isinya yang benar, teman-teman, mana? Karena ada kata benda ini, di mana tas saya? Maka yang benar adalah where is my bag? Nah, betul. My grandmother is telling. Ini ada verb memberitahu kita cerita tentang sebuah cerita. Maka telling apa? Ada we, ada us, ada our. Yang benar adalah sebagai objek, maka us. Oh, di awal kalimat ini teaches. Teaches itu berarti mengajar, berarti jelas subjek. He teaches kita. Oh, ada us, ada we, ada our. Yang benar adalah us, teman-teman. Number 4. English book. Oh, buku bahasa Inggris. Berarti your. Karena kepemilikan, ada kata bendanya. Your English book is on the table. Number 5. Father polishes. Sepatunya, kata benda, berarti kepemilikan. His shoes every morning. Cleaning. Ini adalah verb. Berarti sebelumnya pasti subjek. Pasti we. We are cleaning classroom. Kelas kita. Kepemilikan berarti our classroom. Parents, orang tuamu. Nah, pilihannya you, ada your, ada yours. Berarti apa, teman-teman? Possessive, adjective, kepemilikan. Berarti your parents are teachers. Number 8, you have. Pendapat. Kamu itu pendapat, punya pendapatmu sendiri. Berarti apa? Kepemilikan. Your opinion. And we have. And we have. Dan kita punya pendapat kita, milik kita. And we have ours. Tidak ada kata benda, teman-teman. Number 9. I can't find bla 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 pencil. Can I borrow? Berarti I. Saya nggak bisa menemukan pulpen saya. I can't find my pencil. Can I borrow
yours, Diana. Bolehkah saya pinjam milikmu, Diana? Jadi yours ini adalah kepemilikan, milikmu artinya. Blah blah blah, in front of your house now. Go downstairs and see me. Dan ini lihat saya. Berarti yang datang adalah saya. Maka di sini butuh subject. Isinya apa teman-teman? I am in front of your house now. Go downstairs and see me. Turun dan lihat. Ketemu dengan saya. Oke, that's all about pronoun, teman-teman. Oke, please like and subscribe. Jangan lupa loncengnya dinyalain dong. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silahkan komen di bawah. Thank you.